Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojope Channel. Nah Sobat, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan banyak sekali pusaka. Banyak sekali pusaka tersebut adalah pusaka bisa dikatakan bagus-bagus gitu. Tapi saya ada satu yang masih belum saya review, Sobat. Nah ini adalah pusakanya. Ini adalah pusaka yang belum sempat saya review. Jadi kemarin tuh waktu saya mendapatkan, saya terus mereview setelah saya warangkan dan juga saya serviskan untuk diwarangkannya. Akhirnya terus saya review seperti biasanya, dan ternyata ada yang belum saya review, yaitu pusaka ini, Sobat. Nah tapi sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari pusakanya seperti apa, dapurnya seperti apa, dan juga pamornya seperti apa, saya ingin di sini berbagi informasi kepada Sobat bahwasanya di antara para pemahar dari pusaka saya itu ada beberapa di antaranya adalah memang betul-betul masih pemula gitu. Nah, beliau menanyakan tentang perawatannya seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin di antara sobat ini yang beliau ketahui dari informasi di luar, mungkin adalah di hatinya gitu. Di hatinya itu senang dengan pusaka. Lalu mungkin ada perasaan takut karena untuk diperawatnya mungkin gitu loh. Kan memang di dalam masyarakat itu ada yang percaya tentang pusaka yang dikasih makan. Dikasih makan itu seperti itu, Sobat. Jadi penggunaan kata seperti itu kalau untuk saya pribadi kurang tepat gitu loh. Jadi tidak memberi makan, Sobat. Jadi kita betul-betul merawatnya. Jadi jangan salah niat gitu loh. Jangan salah niat, kita betul-betul niatkan untuk nguri-nguri budaya. Kita niatkan untuk menjaga dari produk Tosan Aji atau produk budaya leluhur kita sendiri. Jangan sampai ini, apalagi ini orang Jawa nih, Pak. Orang Jawa itu banyak yang ada yang bilang seperti itu. Wong Jawa ojo sampai ilang Jawa nih. Nah, ada yang bilang seperti itu, dan juga ada yang bilang seperti ini. Wong Jawa itu kudu duwe pusaka. Nah, seperti itu. Padahal Sobat, di antara para pemahar dari pusaka saya itu ternyata memang sih kebanyakan adalah orang Jawa, meskipun beliau domisilinya bukan di Jawa. Nah, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi atau Papua gitu. Lalu juga ada yang di kayak NTT dan juga luar negeri. Itu juga kebanyakan mereka atau beliau-beliau ini adalah orang Jawa yang kebetulan mungkin dulu transmigrasi ataupun juga sekarang sedang merantau menjadi TKI itu seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali, Sobat, kepada panjenengan, kepada Anda yang sudah mau ikut serta nguri-nguri budaya, mau ikut serta untuk terus menjaga demi lestarinya Tosan Aji Nusantara. Nah, seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih cara merawatnya pusaka dari Mas Tony. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi, Sobat, saya merawatnya itu tidak neko-neko. Jadi saya tidak memberikan bunga, saya tidak memberikan wangi-wangian yang wangi-wangian itu apakah tidak boleh, Mas Tony? Boleh. Nah, itu sunnah sebenarnya di dalam agama saya loh ya, di dalam agama Islam. Oh, wangian itu adalah sunnah, boleh. Tapi Anda niatnya adalah untuk sebagai sebuah pengharum. Itu seperti itu. Jangan niatnya untuk memanggil perawangan kayak jin, kayak kodam yang aneh-aneh. Jangan seperti itu. Pokoknya jangan sampai salah niat. Begitupun juga dengan bermain pusaka atau menggeluti di dunia Tosan Aji, Sobat. Jangan sampai panjenengan atau Anda salah niat. Jadi biar ini nanti bisa tak mintai pertolongan ini jangan seperti itu. Itu salah. Kalau untuk saya salah. Tetap meminta sesuatu itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau Anda Muslim ya silakan Anda memintanya kepada Tuhan. Anda pun juga dari agama lain silakan meminta menurut kepercayaan Anda masing-masing. Ini hanya sebuah ikhtiar. Pusaka itu hanya sebuah ikhtiar bahwasanya kita di dalam kehidupan kita tidak lepas dengan adanya doa dan juga usaha. Nah, seperti itu, Sobat. Salah satu doa di dalam budaya Indonesia atau budaya Jawa yang saya ketahui, budaya kita, yaitu salah satunya diwujudkan dengan Tosan Aji atau dengan pusaka seperti itu. Itulah kenapa saya ingin berpesan jangan berlebihan. Di dalam bermain Tosan Aji jangan berlebihan. Kita niatkan untuk memang betul-betul kita nguri-nguri budaya. Yang kedua adalah memang kita gitu, jangan sampai salah niat dengan pusaka kita. Pusaka adalah bahasa doa. Pusaka bisa dikatakan
doa yang berwujud gitu loh, berwujud benda. Kalau kita melihat gini, pusakanya dengan dapur ini dan pamer demikian gitu, kita akan tahu oh filosofinya dari dapur ini itu seperti ini, dan untuk di pamernya tuahnya seperti ini. Jadi ini adalah karena pusaka saya yang saya pilih sendiri, yang saya mahari sendiri, saya harus tahu gitu loh apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi cita-cita saya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu ingat gitu loh sobat, agar selalu ingat dengan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda doakan, dan apa yang Anda cita-citakan, biar selalu ingat gitu. Itu adalah tujuan kita memiliki sebuah pusaka atau ageman itu seperti itu. Kalau untuk pemahaman saya tentang masalah perawatan, kalau untuk saya pribadi, kalau sudah dalam keadaan diwarangi kan masih bagus, itu biasanya tidak saya kasih minyak. Nah, jadi kalau untuk saya biasanya kan ada plastiknya. Kalau untuk di pusaka-pusaka yang memahari dari saya, kalau ada plastiknya seperti ini berarti dia sudah dalam keadaan saya warangkan. Nah, sudah dalam keadaan bersih. Itulah kenapa kalau untuk saya tidak saya kasih minyak. Nah, tidak dikasih minyak. Kecuali di situ ada karat, jadi karat tipisnya. Nah, kalau untuk di karat tipis apabila muncul, Anda bisa menghilangkannya dengan cara dihapus pakai penghapus pensil. Lalu di bagian yang berkarat tadi Anda minyaki. Nah, seperti itu. Maksudnya kalau untuk saya kok kurang enak ya kalau tidak diminyaki pusakanya, meskipun sudah diwarangi boleh, nggak apa-apa. Nah, asalkan kalau untuk saya loh ya menyarankan, kalau sehabis Anda minyaki gitu, Anda tiriskan. Nah, Anda tiriskan biar minyaknya itu tidak kelomok. Nah, biar tidak kelomok. Nah, nanti sebelum dimasukkan kembali ke warangkanya, kalau untuk saya, untuk minyaknya itu dikeringkan sobat. Nah, saya biasanya pakai lap, pakai tisu. Nah, saya keringkan seperti itu. Apabila sudah kering gitu, tidak kelomok gitu. Karena saya tidak suka. Karena kalau kelomok menurut saya loh ya, kalau kita masukkan ke warangka itu nanti akan gampang di warangka kan terkadang bersinggungan antara bilah dan juga pusakanya. Saya takutnya nanti untuk di minyaknya dia kan tertempel di warangka kayunya tadi, akhirnya terus lama kelamaan akan gampang sekali kotor. Nah, itu seperti itu. Makanya kenapa kalau untuk saya sebelum saya masukkan di warangkanya tetap akan saya keringkan dengan pakai tisu. Itu kalau untuk saya sobat. Nah, gitu. Anda bisa meniru saya, silakan. Kalaupun juga ada yang punya pengalaman lain dengan mungkin dari seniornya mengajarkan harusnya seperti ini, ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Kalau untuk saya bebas gitu sobat. Yang penting kalau untuk saya jangan sampai salah dengan niat kita belajar atau menggeluti dunia tosan aji, itu seperti itu. Dan juga kemarin itu ada yang bertanya seperti ini sobat. Ini biasanya memang pemula bertanya tentang kodam. Mas Tony, pusaka di samping ini apakah ada kodamnya gitu. Ya saya maklumi sobat, mungkin memang yang cerita yang beredar di masyarakat adalah memang keris itu identik dengan kodam. Kalau untuk saya pribadi, kodam itu bersifat eksternal, jadi bukan dari internal waktu pusaka ini dibabar. Kalau untuk di pusaka dibabar ini, kalau untuk saya lebih menyebutkan di tuah atau yoni. Nah, kalau untuk di kodam itu eksternal, bisa karena dipanggil terus dimasukkan, itu seperti itu mungkin bisa untuk di kodam. Kalau untuk saya pribadi, pusaka-pusaka di saya insya Allah tidak pakai kodam-kodaman gitu. Nah, jadi saya betul-betul murni untuk menjual atau juga memaharkan dari sisi fisik dan juga seninya. Itulah kenapa saya itu tidak suka sekali kalau ada yang bertanya tentang, Mas, kalau ada kodamnya seperti ini akan saya mahari, ataupun juga Mas kalau memang nggak berkodam ya nggak saya mahari, nggak apa-apa kalau itu saya. Saya kenapa gini sobat, saya itu khawatir kalau untuk yang pemula gitu, kalau Anda nanti bermain pusaka atau menggeluti dunia tosan aji yang masih pemula, terus berbicara masalah kodam, dikit-dikit kodam, dikit-dikit mistiknya, dikit-dikit kliniknya, saya takut gitu loh. Saya takutkan nanti Anda kalau seumpama bertemu dengan oknum-oknum tertentu yang dia bisa dikatakan kurang bertanggung jawab, maka Anda nanti bisa
kayak seorang apa ya, bisa di ini loh, bisa diperalat dengan hal-hal yang kayak seperti itu. Mas Tony kok karena saya tuh pun dulu juga kayak gitu sobat. Jadi saya dulu kalau masih pemula bertanya tentang kodam gitu, ada juga yang bilang, oh ya ini kodamnya seperti ini mas gitu, namanya ini dan juga ini, itu ada yang kayak gitu. Karena saya pun juga pernah mengalami waktu saya menggeluti dunia Tosan Aji, waktu permulaan lah gitu. Jadi waktu permulaan, jadi berarti saya betul-betul waktu itu masih pemula. Saya bertanya kayak gitu dan ada yang menimbali jawaban dengan kayak gitu. Nah, itulah kenapa saya berpesan kalau Anda menggeluti dunia Tosan Aji yang masih pemula, marilah kita bersama-sama menggeluti ini dengan niat untuk nguri-nguri budaya. Dengan nguri-nguri budaya, dengan apa ya? Jangan melangkah ke masalah kodam dulu, jangan melangkah ke masalah mistik dan juga kronisnya. Kita nikmati keindahan dari fisiknya pusaka, fisiknya Tosan Aji kita. Itu seperti itu saja. Untuk amannya sobat, saya itu gini ya, kita harus waspada. Kita harus waspada kepada siapa saja sebenarnya gitu. Kepada siapa saja, karena kita tidak tahu hati seseorang itu seperti apa. Makanya kenapa saya selalu mengedepankan, kalau untuk saya selalu mengedepankan sisi logika. Nah, seperti itu, di logika saja. Nah, oke, kita akan melanjutkan lagi. Itu adalah sedikit intermezzo lah dari saya, sepengalaman saya, karena ada yang bertanya tentang masalah perawatannya seperti apa, lalu bertanya tentang masalah kodamnya itu seperti apa gitu. Nah, ini tadi adalah sedikit intermezzonya sobat. Kita akan mereview di pusaka ini. Nah, pusaka ini adalah pusaka yang bisa dikatakan cukup istimewa. Mungkin di pemiliknya dahulu, pusaka ini bisa dikatakan terawat pusakanya, karena untuk di warangkanya masih apa adanya. Ini adalah warangka gawamnya. Jadi saya mendapatkan pusaka ini, warangkanya pun juga ini sobat. Nah, seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya. Pusaka ini bisa dikatakan kesannya itu meriayeni. Nah, karena mungkin loh ya, ini mungkin untuk di pemiliknya dahulu kayaknya pusakanya dirawat. Nah, itu seperti itu. Coba akan saya balik untuk kameranya sobat.